Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Oke guys, di video kali ini aku akan mengingetin kalian ya beberapa mungkin peraturan TikTok yang mungkin aku juga pernah ya. Nah, di sini aku lagi mengalami nih TikTok karena TikTok itu masih butuh penyesuaian kalau aku versinya. Jadi ada beberapa pelanggaran yang mungkin kalian nggak boleh menggunakan kata-kata yang nggak pantas, kata-kata overclaim atau mengalihkan traffic ke plafon lain, ataupun kalian mempromosikan dengan yang terlalu berlebihan, nggak boleh gitu. Kalian live nggak ada keranjang kuningnya, terus kalian menggunakan kalimat kasar, sara, ujar kebencian segala macam itu dilarang banget ya. Nah di sini langsung aja kita ke tentang TikToknya ya. Sebentar aku buka aplikasi TikToknya dulu. Nah di sini aku kan baru live ya. Aku baru live. Nah di sini dari live ini aku melanggar kebijakan kami tentang e-commerce untuk kreator. Anda melanggar kebijakan kami dalam live Anda gitu. Jadi aku tuh bahas tentang TikTok atau Shopee itu nggak boleh, karena selama aku live TikTok itu nggak boleh mengarahkan ke plafon lain selain TikTok itu sendiri. Jadi aku padahal cuma cerita tentang YouTube, tentang Shopee nggak boleh. Jadi gitu. Jadi langsung dikasih pelanggaran 4 gitu kan. Nah di sini jadinya meskipun masih bisa sih ya, masih bisa itu, tapi karena aku lagi jualan. Kalau Ara udah gede nih, terus tiba-tiba dia suka sama Ara, dia kenal, dia nggak dekat. Nah karena aku lagi jualan, jadi etalase Anda dibatasi, baru besok etalasenya dibuka kembali besok gitu. Nah ini sini ada notifnya, akun Anda untuk menjual produk dibatasi besok sampai besok jam 6 dibuka kembali. Nah di situ jadi langsung dikasih pelanggaran gitu. Nah tapi sih masih aman ya, karena poin pelanggarannya itu sampai 24 poin ya. Jadi masih aman, masih besok bisa keranjang kuningnya diaktifkan kembali. Cuman kayak aku tuh cuman cerita tentang TikTok, YouTube gitu nggak boleh, karena selama live YouTube itu nggak boleh mengarahkan ke traffic sosial media lain gitu, nggak boleh. Emang TikTok itu agak sensitif, jadi nggak boleh. Kalaupun itu akun kalian diblokir, keranjang kuning dihapus secara permanen. Ini aja TikTok aku yang kedua ya. Yang pertama itu keranjang kuningnya dihapus secara permanen, nggak bisa. Nah ini tuh makanya aku waspada banget, karena ini masih aman ya, masih pelanggarannya itu masih lumayan banyak ya. Jadi aku akan pantau terus. Tapi misalnya sekarang nih aku karena menyebut TikTok Shopee ya, aku ada pelanggaran tuh dikasih 4 gitu. Nah besok masih bisa sih, masih aman sih. Nah di sini kan kalau misalnya kalian bisa lihat reputasinya ya, kalian bisa lihat aja detailnya nih, detailnya tentang pelanggaran poinnya ya. Di sini kan, akun Anda dilarang mempromosikan sampai besok 1 hari gitu. Nah di sini kan ada untuk akun kalian itu kan biasanya, misalnya nih kalian dikasih 4 poin, yang tadi kan 4 poin tuh dikasihkan ya, tuh 1 hari transaksi itu. Dari live streaming ini aku dikasih statusnya banding belum diajukan. Nah ini kan bisa ajukan banding. Misalnya ajukan banding nih dari TikTok, ini aja nih. Ini screenshot. Nah kadang ajukan banding pun belum tentu dikasih ya, karena TikTok tuh agak susah dia. Nah ajukan banding misalnya kan dikasih poin pelanggaran ya, dari TikTok misalnya kayak gitu. Banding itu untuk mengurangi poin pelanggaran dari TikTok misalnya. Saya hanya menjualkan produk di keranjang kuning etalase lainnya, nggak bermaksud mengarahkan ke plafon, hanya share. Kami sangat menghargai
pedoman komunitas TikTok. Terima kasih. Pedoman pendukung misalnya langsung. Nah, langsung aja ajukan banding, tapi nggak langsung diterima. Kadang-kadang ada yang ditolak tuh. Permohonan banding dikirimkan. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan memberi batasan dalam 7 hari. Ini pengajuan banding. Kalau ditolak ya udah. Ini kan ada poin pelanggaran ya. Terus ada lagi satu lagi, kalian bisa ajukan kuis ya. Kalau kalian ini kan masih ada nih. Pelanggarannya itu masih aku dapat 8 ya. Masih ada 24, masih aman sih. Kalau udah sampai 24 itu kemungkinan keranjang kuningnya dihapus atau dia secara permanen ya. Di sini kalau ada kuis, nah ada setiap bulan biasanya ada kuis dan mengurangi pelanggaran dalam 1 poin ya. Gitu tadi aku mengurang kuisnya itu harus benar, kayak ada pertanyaan kayak gitu ya. Jadi itu penting banget ya. Kalau kalian itu akun dibatasi kayak gitu karena mungkin ada pelanggaran untuk mengalihkan ke traffic ke sosial media lain, nggak boleh menggunakan kalimat kasar, menggunakan kata-kata promosi yang overclaim gitu, itu nggak boleh. Jadi akunnya pasti dibatasi ya, dan itu akan dibuka lagi biasanya peringatan hari ini 1 hari nggak bisa dibuka, nanti kalau kelamaan kemungkinan banyak bisa seminggu gitu, kemungkinan banyak sampai 24. Jangan sampai akun kalian itu dibatasi keranjang kuningnya secara permanen ya, yang versi yang kemarin yang pertama aku ya. Jadi aku trauma banget, jadi ini aku akan terus pantau terus ya guys. Jadi hati-hati banget kalau di TikTok, harus patuhi pedoman komunitas TikTok. Jangan sampai kalian jualan tapi keranjang kuningnya dihapus secara permanen. Thank you guys.